Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham BNBR ya, atau Bakri and Brothers ya. Kalau dilihat dari namanya ini sudah kelihatan ya, ini grup Bakri ya. Ini perusahaan holding teman-teman ya. Jadi ini perusahaan holding yang memegang beberapa anak perusahaan. Ya, ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 3 Maret 2023 dan hari ini tanggal 20 Maret 2023. Harganya nggak kemana-mana ya, cuman bolak-balik di 51 dan 52 kayak sisir gitu ya. Harganya 51 per lembar saham. Ya, nah, kalau kita lihat kinerja harga sahamnya, ini kurang menggembirakan ya karena ini negatif semua. Kecuali 1 tahun dan 3 tahun itu pun hanya 2%, artinya dari 50 ke 51 ya. Kemudian harga tertingginya ada di 98 setahun terakhir dan terendahnya ada di 50. Ya, jadi ini termasuk pernah menjadi saham gocap, teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas ya saham Bakri and Brothers ini dari sisi fundamentalnya, kemudian seasonality-nya, bandarmologinya seperti apa, dan teknikalnya kira-kira harga sahamnya akan kemana gitu ya teman-teman ya. Oke, nah pertama-tama kita kenal lebih dekat dulu ya sama Bakri and Brothers ini. Tadi perusahaan holding dan ini adalah beberapa apa anak usahanya. Yang pertama adalah Bakri Auto Parts. Ya ini bikin apa itu? eh Apa itu namanya? Onder deal gitulah ya, suku cadang ya. Kayak Astra Auto Parts gitu ya. Kemudian ada infrastruktur ya, tol, ya ada power plant juga, ada telecommunication infrastruktur ya. Kemudian Bakri Building Industri, jadi ke material manufaktur ya. Kemudian ada metal industri juga ya. Ini konstruksi ya, untuk jembatan dan apa jaringan pipa ya. Jadi ini kira-kira grup usahanya dari Bakri and Brothers. Nah, sekarang kita akan masuk ke fundamentalnya, teman-teman ya. Kalau kita lihat, ini dari 2010 ke 2022 cenderung turun ya, turun jauh sekali. Ya, kemudian ini laba kotornya mengikuti turun, laba usahanya pun turun, dan ini beberapa kali merugi. Untuk laba bersihnya, ya, meskipun tahun 2010 ini pendapatannya tinggi, laba kotornya tinggi, ya, laba usahanya cukup tinggi, namun ternyata laba bersihnya negatif, teman-teman ya. Dan ini lebih sering negatifnya daripada positifnya. Nah, sekarang kita akan cek dari struktur pendapatan. Jadi karena ini perusahaan holding, maka ini mewakili semua laporan konsolidasi dari anak perusahaannya, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat ya secara overall di grup ini beban pokok penjualannya turun ya. Sehingga laba kotornya otomatis akan naik prosentasenya, kemudian beban usahanya juga turun, sehingga laba usahanya juga ini naik ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek laba bersihnya, ini dulu pernah negatifnya cukup tinggi, pernah tinggi ini nggak stabil teman-teman ya, pernah tinggi 26%, minus lagi, ini kecil-kecil teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ya di sini, nah inilah yang menyebabkan enggak stabilnya laba bersih ya, karena ada beban lain-lain dan penghasilan lain-lain. Ini pun untungnya dari ini ya teman-teman ya. Dari beban lain penghasilan lain-lain ya sehingga laba bersihnya naik. Jadi bukan dari eh, operasional perusahaannya ya, tapi dari ada yang lain-lainnya ini bisa dicek nanti di laporan keuangan lebih detail. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Kalau kita lihat pendapatannya secara keseluruhan naik ya 51,6%. Ini bagus teman-teman ya. Laba kotornya naik, laba usahanya naiknya 1000% itu ya, dan laba bersihnya naiknya 251,7% ya. Dan kalau kita lihat ya di sini laba bersihnya kan 306 ya. Ini sebagian besar ya, sebagian besar tuh kira-kira ini berapa persen ya? 122 dibagi 306 ya. Jadi 39% itu dihasilkan dari penghasilan lain-lain ya, bukan dari usahanya, dari operasional perusahaannya. Ya, jadi ini cukup signifikan juga angkanya 40% ya. Kemudian kalau kita cek dari struktur pendapatannya ini masih turun beban pokok penjualannya
beban usahanya juga masih turun ya, penghasilannya ini turun, sayangnya juga turun ya penghasilan lain-lainnya. Kemudian untuk laba bersihnya akhirnya naik ya karena ini penghasilan lain-lainnya meskipun secara prosentase turun, namun secara nominal ini naik teman-teman ya. Oke, ini dari kinerja jangka pendeknya naik meskipun jangka panjangnya tadi turun teman-teman ya. Nah, kalau kita cek valuasinya pada saat video ini dibuat itu PBV-nya 0,79 dan PER-nya 4,23. Ya, kalau kita lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya sebenarnya ini termasuk PBV yang mahal teman-teman ya. Kalau dibandingkan, bukan mahal sih ya, biar bahasanya mudah, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, yang lama. Dia hanya lebih rendah dari tahun 2021 dan 2022. Yang lainnya ini lebih tinggi teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat pernya juga sama ya, ini kalau di rata-rata ini di atas rata-rata teman-teman ya, jadi lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihatnya dari ROE ini 18,58, kita bayarnya di PBV 0,79, maka ya ini earning yield-nya sebenarnya murah teman-teman ya, valuasinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dividen. Ini belum pernah membagi dividen ya. Ke earning per share-nya sekarang 12 teman-teman ya. 12 ini ya makanya tadi pernya rendah ya karena harganya kan 50-an ya. Oke, kalau kita cek di seasonality-nya ini juga datanya tidak bisa dipakai untuk analisa ya. Ini kayak saham baru IPO ya, belum setahun. Padahal ini sudah anu ya. Jadi ini tidur, tiba-tiba bangkit, itu terus turun, turun, naik, turun, turun. Nah, ini turun 90%. Kemudian ini tiba-tiba bangkit, ya, turun, bangkit, turun, bangkit, gitu ya, ini turun terus. Ya, dan ini masih turun terus tahun ini minus 40% dan harganya sudah di 51 teman-teman berarti ya. Artinya sudah nggak mungkin bisa turun lagi yang lebih dalam. Kalau turun lagi berarti di 50 gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan cek ya dari analisa bendarmologinya. Tentu saja ini yang menarik ya teman-teman ya. Kalau saham seperti ini ya, dilihat dari bendarmologinya seperti apa. Kalau kita lihat di sini juga cukup kurang menggembirakan ya. Kenapa? Karena kepemilikan masyarakatnya 77,94% ya. Dan pengendalinya hanya 9,63%. Ya, jadi kepentingan paling besarnya justru ada di masyarakat nih. Kalau misalnya sahamnya perusahaannya rugi, perusahaannya untung, pengendalinya malah kecil. Ya, padahal dia yang mengendalikan perusahaan ini. Kemudian ini ada dari capital limited, ada sekuritas juga ya, sekuritas asing. Ini direksi dan komisarisnya juga punya saham. Kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ini ya cenderungnya nggak kemana-mana teman-teman ya. 31035, 31041, ya nggak kemana-mana. November banyak yang masuk, kemudian ini keluar-keluar lagi kembali ke awal. Saya nggak ngerti ini orang yang sama atau beda orang gitu ya. Yang jelas jumlahnya sama. Nah sekarang kita cek ke partisipasi investor asingnya. Kalau kita lihat rata-rata kecil ya 12,4%. Namun ini November pernah mencapai 30,3% dan ini buang barangnya cukup besar. Nah, secara overall sih sebenarnya pergerakan asing di saham ini nggak perlu terlalu dilihat teman-teman ya karena hanya 12,4%. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini teman-teman ya. Ini adalah porsi kepemilikannya secara lebih detail ya. Kita akan bisa lihat bagaimana perpindahan saham setahun terakhir. Ya, oke. Jadi setahun terakhir kita cek dulu di seasonality ya. Setahun terakhir itu adalah dari Februari ke Februari kan. Jadi karena ini 50 ya, jadi mulainya dari Agustus sebenarnya teman-teman ya. Agustus ke Februari ini teman-teman ya. Agustus ke Februari karena ini harganya kan bergerak. Nah, oke, sekarang kita cek teman-teman ya. Kepemilikan tertingginya dari investor lokal ya 78,22% dan asing 21,78%. Investor lokal setahun terakhir menambah kepemilikan 11% dan investor asing buang barang tadi kita lihat ya, dia pernah buang barang cukup besar di Oktober dan November dan Desember. Ya, jadi ini buang barang teman-teman ya. Kalau kita lihat eh secara apa perpindahannya ya kita cek secara perpindahannya terbesar pertama ini lokal corporate ya corporate perusahaan lokal ini setahun terakhir buang barang ya
setahun terakhir buang barang, kemudian yang terbesar kedua ini investor retail lokal ini nambah barang ya, ini kurang bagus kalau ini yang nambah barang. Kemudian yang terbesar ketiga adalah bank, bank ini sedang buang barang ya. Kemudian terbesar keempatnya di sekuritas. Kalau sekuritas ini nambah barangnya. Jadi kalau kita lihat perubahannya teman-teman ya. Kalau kita lihat perubahannya yang buangnya paling besar itu adalah ada corporate asing gitu teman-teman. Dia buang dari 10% hampir ini dibuang semua. Sebentar lagi bersih ya. Karena tadi kita lihat ada tadi dia buangnya di sini teman-teman. Februari, Maret, April, Mei. Ya jadi dari April 2022 ke Mei 2022 dia langsung buang, hajar langsung minus 10,36%, sisa segini di akhir Februari. Nggak tahu nanti Maret apakah habis, nanti kita akan tunggu datanya. Ya, kemudian investor asing ada yang buang lagi itu institusi bank ya, ini buang juga lumayan besar 5,73%. Dari yang buang besar ini ada satu lagi insurance ya, buang lagi 4,9%. Jadi kira-kira yang besar buangnya itu adalah totalnya sekitar 20%. Ya, kira-kira ya teman-teman ya, kasaran aja. Nah, pertanyaannya siapa yang menampung 20% yang dibuang oleh big money ini teman-teman ya? Yang pertama di sini ada foreign others, ini kita nggak tahu 5%, jadi sisa 15. Kemudian ada 10% sekuritas ya. Nah, berarti sisa 5, limanya adalah investor retail lokal. Artinya ini ada perpindahan barang dari uang besar ke uang besar, namun 5%-nya nyangkut di investor retail ya, sehingga bisa dibilang ini sedang distribusi. Ya, meskipun tadi distribusinya 20%, 15%-nya dia tampung oleh big money juga, kemudian 5%-nya nyangkut di investor retail. Nah, ini ada kabar juga yang kurang menggembirakan karena apa? Karena ternyata corporate lokal yang tadi buang barang ini adalah si pengendali, teman-teman ya. Jadi ini adalah eh biofuel Indo Sumatera, teman-teman ya. Biofuel Indo Sumatera ini masih tanggal 26 Desember 2022 ini terlihat menjual sahamnya 1,13%. Jadi mengurangi porsi kepemilikannya. Ya, Mei itu dia beli ya, nah sorry 12,6% ya teman-teman ya, 12,6%, terus dia jual, 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 terus ada right issue dia juga terdelusi ya. Kemudian ini masih jual lagi, jadi pengendali itu masih eh, jual barang, artinya dia pelan-pelan melepas kepemilikannya. Tentu saja ini kurang bagus teman-teman ya. Nah, kalau kita cek dari grafiknya ya, kalau kita cek dari grafiknya turun drastis ya. Untuk tanggal 1 sampai sampai tanggal hari ini 20 Maret itu terlihat di broker summary terlihat sedang ada yang akumulasi teman-teman. Jadi normal akumulasi, ini ada akumulasi meskipun harganya turun, namun saya penasaran di sini pertanggal 10 ya, pertanggal 10 kalau kita lihat ternyata distribusi dan ini paling banyak yang distribusi CC ya. Nah, saya nggak ngerti apakah CC ini memang retail atau eh, big player ini harus melihat data transaksi ya, namun akan terlalu banyak sekali dan rumit. Ya, kita bisa cek nanti apakah kalau volumenya besar-besar berarti ini bandar yang buang, kalau volumenya kecil-kecil berarti retail yang cut loss gitu ya, buang di sini dari sini teman-teman ya. Ya, kalau teman-teman memang serius ya bisa dianalisa sendiri ya dari data transaksi eh yang ada teman-teman ya dari tanggal 10 sampai 20 ya, yang buang ini CC ini kan broker yang banyak dipakai retail. Apakah benar-benar retail yang buang atau ada pemain besar yang menggunakan broker yang kebetulan dipakai banyak retail? Oke, kemudian kalau kita cek dari teknikalnya, ini sempat tidur terus bangun gitu, membentuk polanya cantik ya, bangun, turun, naik, turun, sehingga terlihat polanya uptrend teman-teman ya. Setelah itu dia breakdown ya, breakdown garis EMA 200, dia sudah membangkitkan garis EMA 50 dan EMA 200-nya kemudian di breakdown dan ini mendekati 51. Nah, kira-kira teman-teman ya, ini mau kemana arah sahamnya ya? Kalau misalnya ada pemain besar yang masih mau keluar, tentu saja ini akan dinaikkan lagi ya. Kalau masih ada yang mau keluar, pasti akan dinaikkan lagi ya. Nah, tapi kalau sudah keluar, dia akan kembali ke 50. Coba ya kita lihat ya tadi ya teman-teman ya. Pada saat ini keluar kan Desember, November, Oktober ya. Nah,
Desember, Oktober, November. Kita lihat di sini di hari teknikalnya. Nah, Oktober pada saat mau keluar dia harganya naik ya. Kemudian dia keluar, November juga keluar, Desember dia keluar. Sorry. Ya, terakhir Desember ya keluarnya ya. Jadi karena si pengendali ini mau keluar, jadi harganya naik teman-teman ya. Nah, kalau dia sudah berhenti kan dia sudah berhenti nih Januari 2023 sudah nggak jualan lagi. Ya nggak ngerti ya. Berarti apakah dia sudah selesai, mau buangnya cuma segitu, ya artinya dia akan kembali tidur. Ya, namun kalau belum selesai, mau buang barangnya belum selesai, ya dia akan dinaikkan lagi teman-teman ya. Kira-kira seperti itu analisa dari saya. Oke, sekarang terakhir risamnya untuk fundamental tadi kinerja jangka panjang turun ya. Jangka pendeknya naik, valuasi terbilang murah karena memberikan returnnya di atas 20%. Belum pernah bagi dividen. Untuk seasonality kita nggak bisa bicara karena datanya terlalu sedikit. Bandarmologi tadi untuk Februari ke Februari sedang distribusi 1 sampai 20 Maret ini terlihat akumulasi. Untuk technical tadi sedang breakdown MA 200 ya dan ini mendekati 50 apakah akan tidur atau tidak itu tergantung apakah ada kepentingan untuk menaikkan harga lagi atau tidak. Ya, kalau emang mau buang barang tentunya harga akan dinaikkan lagi. Dan terakhir teman-teman ya, disclaimer, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah ya. Jadi teman-teman silakan bijaksana dalam menggunakan informasi dan data-data yang saya tampilkan di video ini. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BNBR ya. Silakan teman-teman analisa sendiri karena resiko untung dan resiko rugi itu ditanggung masing-masing teman-teman 100% ya. Jadi tidak ada bagi rugi atau bagi untung dengan saya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu analisa saham BNBR. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.